posisi kami udah masih di loteng, kami nunggu di loteng. Ini masjidnya udah mau terbenam, mobil udah tenggelam pada tenggelam. Ha. Ini numpang di rumah orang. November 2025, jam kurang lebih 12.35 atau 12.37. Nah ini, jadi kalau di jalan. Banjir kembali melanda wilayah Kalimantan Selatan. Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur sejak beberapa hari terakhir menyebabkan sungai-sungai utama meluap dan merendam permukiman warga di sejumlah kabupaten. Peristiwa banjir ini terjadi kemarin hingga hari ini, dan berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat, terutama di wilayah dataran rendah dan bantaran sungai. Berdasarkan data sementara dari pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, setidaknya 3 kabupaten di Kalimantan Selatan terdampak banjir, dengan kondisi terparah terjadi di Kabupaten Balangan, disusul Kabupaten Banjar dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Tinggi, infonya banjir dalam benar. Nah, untuk Awayan dan di bawahnya tetap waspada dan hati-hati. Ribuan rumah terendam, puluhan ribu warga terdampak, dan sebagian harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Banjir ini disebut sebagai salah satu yang terbesar pada musim hujan tahun ini, karena datang secara cepat dan disertai arus air yang deras di beberapa lokasi. Kabupaten Balangan menjadi wilayah yang mengalami dampak paling serius. Banjir mulai terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah hulu sejak malam hari hingga pagi. Curah hujan yang tinggi menyebabkan sungai-sungai tidak mampu lagi menampung debit air, hingga akhirnya meluap dan masuk ke permukiman warga. Dalamnya tuh. Harus cari air. Buka. Haus larutan. Aduh. Tutup kena. Tutup aja tutup. Hai. Masih deh. Ayo pakai. Ada di Posisi di Songsom RT 2, nah Benyo. Makanya amun kawa PLN tolong minta matiakan dulu. Nah, kalau kok ada hal yang diinginkan, baca infonya jar. Songsom RT 2. Beberapa kecamatan terdampak parah, terutama Kecamatan Tebing Tinggi, serta wilayah sekitarnya. Air datang dengan cepat, bahkan di beberapa desa dilaporkan menyerupai banjir bandang. Warga yang tidak sempat menyelamatkan barang-barang berharga hanya bisa menyelamatkan diri. Puluhan desa di Kabupaten Balangan terendam banjir, di antaranya desa-desa yang berada di sepanjang aliran sungai. Ketinggian air bervariasi, mulai dari setinggi mata kaki hingga mencapai dada orang dewasa. Rumah-rumah warga, sekolah, tempat ibadah, fasilitas kesehatan, hingga kantor desa ikut terendam. Ya Allah, nah, rumah habis. Habis tilam, habis game. Oh malai. Data sementara mencatat lebih dari 10.000 jiwa terdampak di Kabupaten Balangan. Sedikitnya ribuan rumah warga terendam, dengan sebagian mengalami kerusakan cukup berat akibat derasnya arus air dan material lumpur yang terbawa banjir. Akibat banjir yang merendam permukiman, banyak warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Beberapa di antaranya mengungsi ke rumah kerabat, sementara sebagian lainnya ditampung di posko darurat, balai desa, sekolah, dan fasilitas umum yang tidak terendam. Aktivitas masyarakat lumpuh total. Jalan-jalan utama tidak bisa dilalui kendaraan, anak-anak tidak dapat bersekolah,
dan sebagian warga kehilangan mata pencaharian sementara karena tempat usaha mereka ikut terendam air. Di beberapa titik, banjir juga menyebabkan akses transportasi terputus, terutama jalan penghubung antar desa. Petugas harus menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi warga lanjut usia, anak-anak, dan warga yang sakit. Selain Balangan, Kabupaten Banjar juga dilaporkan mengalami banjir cukup luas. Hujan deras yang berlangsung berjam-jam menyebabkan air sungai meluap dan menggenangi sejumlah desa di wilayah tersebut. Ribuan warga di Kabupaten Banjar terdampak banjir. Ratusan rumah terendam dengan ketinggian air bervariasi. Di beberapa wilayah, warga memilih bertahan di rumah dengan kondisi air menggenangi lantai, sementara warga lainnya mengungsi karena air terus naik. Pemerintah daerah setempat bersama BPBD melakukan pendataan dan menyalurkan bantuan darurat berupa logistik makanan, air bersih, serta kebutuhan dasar lainnya. Sejumlah dapur umum juga didirikan untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi. Banjir juga terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Beberapa desa di wilayah ini tergenang air akibat luapan sungai dan buruknya sistem drainase saat hujan deras berlangsung lama. Ratusan hingga ribuan warga dilaporkan terdampak. Sebagian warga terpaksa dievakuasi karena rumah mereka terendam cukup dalam. Pemerintah daerah setempat menetapkan status siaga dan terus memantau perkembangan kondisi air, terutama jika hujan kembali turun. Dalam rangkaian bencana banjir di Kalimantan Selatan ini, dilaporkan adanya korban jiwa di wilayah provinsi tersebut akibat insiden terkait banjir. Selain itu, kerugian material diperkirakan cukup besar, mencakup kerusakan rumah, perabotan, peralatan elektronik, kendaraan, hingga lahan pertanian yang terendam. Sawah dan kebun milik warga turut terendam banjir, memicu kekhawatiran akan gagal panen. Para petani mengaku mengalami kerugian besar karena tanaman yang baru ditanam rusak akibat terendam air dalam waktu lama. Menghadapi kondisi ini, pemerintah daerah bersama BPBD, TNI, Polri, relawan, dan berbagai pihak terkait melakukan penanganan darurat. Evakuasi warga terus dilakukan, terutama di wilayah dengan ketinggian air yang masih tinggi. Pemerintah Kabupaten Balangan menetapkan status tanggap darurat bencana banjir untuk mempercepat penanganan dan penyaluran bantuan. Bantuan yang disalurkan meliputi makanan siap saji, beras, air mineral, selimut, tikar, obat-obatan, serta perlengkapan bayi dan lansia. Petugas juga melakukan pembersihan lumpur di wilayah yang airnya mulai surut, agar warga dapat kembali ke rumah mereka dengan lebih aman. Hingga hari ini, di beberapa wilayah air mulai berangsur surut, namun warga diminta tetap waspada. Curah hujan masih berpotensi tinggi, sehingga kemungkinan banjir susulan masih ada. Lumpur tebal yang tersisa di dalam rumah menjadi tantangan tersendiri bagi warga. Selain itu, risiko penyakit pasca banjir seperti diare, infeksi kulit, dan demam mulai diantisipasi oleh petugas kesehatan. Banjir di Kalimantan Selatan ini dipicu oleh curah hujan ekstrim yang berlangsung dalam waktu cukup lama. Selain itu, kondisi geografis wilayah yang dilalui banyak sungai besar membuat kawasan ini rawan banjir saat musim hujan. Faktor lain seperti sedimentasi sungai, alih fungsi lahan, serta permukiman di bantaran sungai turut memperparah dampak banjir. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim. Warga yang tinggal di daerah rawan banjir diminta untuk selalu memantau informasi cuaca dan peringatan dini, serta segera mengungsi jika air kembali naik. Masyarakat juga diimbau menjaga kebersihan lingkungan pasca banjir dan segera memeriksakan kesehatan jika mengalami keluhan. Banjir yang melanda 3 kabupaten di Kalimantan Selatan ini menjadi pengingat akan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi. Ribuan warga terdampak, aktivitas lumpuh, dan kerugian besar harus dihadapi bersama. Pemerintah, relawan, dan masyarakat kini bergotong royong untuk memulihkan kondisi pasca banjir, sembari berharap cuaca segera membaik dan kehidupan warga dapat kembali normal. Demikian laporan lengkap banjir di Kalimantan Selatan, kemarin hingga hari ini. Nah, rumah habis. Habis tilam, habis game. Oh malai.